Halo teman-teman dan saudara-saudari sekalian, bertemu kembali bersama saya dalam sambungan sebuah cerita kisah hidup sebuah keluarga di zaman modern tentang pengorbanan seorang bapa bahagian 4. Terima kasih karena masih setia bersama saya dalam channel YouTube Paulis Illusion. Setelah mereka sampai di kendaraan dokter, sewaktu hendak memasukkan paci itu ke dalam kereta, pekerja itu sangat berharap agar dokter itu akan menolongnya untuk memapa atau memegang paci itu masuk ke dalam kereta. Tapi sayang sekali, dokter itu tidak membantunya, malah masuk ke dalam kereta dan menghidupkan engine keretanya. Pekerja itu sangat sedih dengan kelakuan dokter itu. Dia sudah berusaha membantu dokter itu, namun dokter sikit pun tidak bersimpati padanya. Selepas dia memasukkan paci itu ke dalam kereta, pekerja itu berjalan kembali ke tempat kerjanya. Tiba-tiba, dokter memanggilnya sambil menghulurkan sejumlah uang kepadanya sambil berkata, "Ambillah uang ini sebagai sagu hati dari saya," kata dokter itu. Pekerja itu berkata, "Saya menolong dokter dengan ikhlas dan saya tidak perlu meminta upah atau imbalan," katanya. Akan tetapi, dokter itu memaksanya untuk mengambil uang itu. Lalu dokter itu memasukkan uang tadi ke dalam saku bajunya, lalu masuk ke dalam keretanya dan pergi. Pekerja itu merasa sangat sedih. Dalam masa yang sama, dia juga merasa heran dan tertanya-tanya, kenapa dokter itu bersikap sedemikian. Dia mengatakan paci itu bapaknya, namun enggan memegang atau memapa paci itu. Dalam hatinya berpikir, mungkinkah dokter itu merasa jijik dengan paci yang kotor itu. Beberapa hari kemudian, majikan Encik Brabo datang menjemput istri dan anak-anak Encik Brabo untuk melawatnya di hospital. Ketika mereka sampai di ward Encik Brabo, mereka sangat heran karena ada beberapa dokter dan juru rawat baru saja keluar dari bilik tersebut. Istri dan anak-anak Encik Brabo sangat khawatir. Mereka takut ada perkara yang tidak baik yang sudah berlaku padanya. Tiba-tiba dokter itu datang bertemu dengan mereka dan berkata, "Syukur kepada Tuhan Ibu, darah boku di kepala Encik Brabo sudah selesai dikeluarkan beberapa hari lepas," kata dokter itu. Si ibu bertanya apakah suaminya sudah sadar. Dokter itu menjelaskan, buat masa ini suaminya belum sadarkan diri, tapi dalam keadaan stabil. Dokter itu juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Encik Brabo akan hilang ingatan. Si ibu dan anak-anaknya merasa sedikit sedih bercampur gembira mendengar penjelasan dokter tadi. Lalu mereka pun masuk ke dalam bilik tersebut. Dari jauh mereka melihat Encik Brabo sedang berbaring dengan keadaan tidak sadarkan diri. Namun, jauh di sudut hati mereka, mereka sangat bersyukur karena tidak lama lagi pasti suami atau bapak mereka akan sadar kembali. Tiba-tiba seorang paci berpakaian ward hospital datang dan berdiri di sebelah mereka. Pada mulanya si ibu dan anak-anak merasa heran mengapa paci itu datang ke tempat mereka. Tapi setelah mereka melihat keadaan paci itu, mereka menyangka tentu paci ini tersalah bilik. Tiba-tiba paci itu berkata, "Bagaimana keadaannya sekarang?" Si ibu menjawab, "Dokter kata dia sekarang dalam keadaan stabil," katanya. "Saya harap dia cepat sembuh," kata paci itu lagi. Tiba-tiba seorang dokter datang dan berkata, "Bapak, kenapa Bapak jalan tanpa beritahu saya? Puas saya mencari Bapak, rupanya Bapak datang ke sini pula," kata dokter itu. Si ibu dan anak-anaknya hanya berdiam diri sambil berpikir, rupanya paci itu ialah bapak kepada dokter yang merawat Encik Brabo. Paci itu menjawab, "Saya hanya mahu melawat kawan saya. Kalau bukan karena kawan saya ini, mungkin lama sudah saya mati kelaparan," kata paci itu. "Lagipun, saya tidak kenal siapa dokter dan kenapa dokter panggil saya sebagai bapak kamu?" sambung paci tadi. Kebetulan pada waktu itu majikan Encik Brabo baru sampai karena sebelumnya dia pergi mencari parking kereta. Pada waktu itu parking yang berdekatan telah penuh. Dia terserempak dengan dokter itu lalu bertanya, paci ini bapak dokter kah pula?" katanya. Dokter itu menjawab, "Ya, paci ini adalah bapak saya," katanya. Lalu menjelaskan bagaimana semua itu terjadi. Menurut dokter itu, beberapa bulan lepas
mereka sekeluarga pergi membeli bela di bandar. Sewaktu mereka hendak menyeberang jalan raya, sebuah kereta yang melalui jalan itu hampir melanggarnya. Namun, bapaknya sempat menolak dokter tersebut dari dilanggar kereta. Badannya ditolak oleh bapaknya, sehingga dokter dan bapaknya terjatuh di atas besi penghadang jalan. Kepala bapak saya terhantuk pada besi penghadang jalan, dan saya juga mengalami kecederaan. Sebab itulah kenapa bapak saya sekarang hilang ingatan, kata dokter itu. Tiba-tiba, pakcik yang sedang mendengar perbualan itu berkata, "Kepala saya sakit," katanya. Cepat-cepat dokter itu mendekatinya dan berkata, "Bapak, jangan paksa untuk mengingati perkara lepas. Biarkan ingatan bapak pulih dengan sendiri," katanya. Lalu dia membawa pakcik itu keluar dari bilik tersebut. Sementara itu, si ibu dan anak-anaknya sedang duduk membelai tangan dan kepala Encik Brabo yang masih belum sadarkan diri sambil memikirkan bila agaknya Encik Brabo akan sadar. Dalam masa yang sama, mereka juga terkilan dengan apa yang berlaku kepada pakcik itu dan dokter tersebut. Tiba-tiba si ibu terkejut karena tangan Encik Brabo bergerak. Dia segera melihat wajah Encik Brabo. Kepalanya juga bergerak. Kelihatan seperti dia hendak bercakap, tapi mereka tidak dapat mendengarnya. Si ibu dan anak-anaknya yang kelihatan sangat gembira memanggil bapak mereka dan coba berbual dengannya. Namun mereka tidak dapat mendengar dan memahami kata-kata Encik Brabo karena bantuan pernapasan sedang terpasang pada mulut Encik Brabo. Si ibu segera keluar dari bilik itu dan mencari dokter untuk memberitahu keadaan Encik Brabo. Dan dia juga berharap agar dokter akan membuka alat bantuan pernapasan itu supaya mereka dapat berbual dengan Encik Brabo. Si ibu berjalan ke sana kemari mencari dokter yang merawat suaminya, namun dia gagal mencarinya. Akhirnya dia bertanya kepada seorang juru rawat, di manakah dokter yang merawat suaminya, dan memberitahu bahwa suaminya telah sadar. Juru rawat itu menjelaskan bahwa dokter yang dia cari sedang berada di bilik rawatan ICU karena mengalami komplikasi jantung. Lalu juru rawat itu memanggil dokter yang lain untuk melihat keadaan Encik Brabo. Sampai di bilik Encik Brabo, dokter segera mendekati dan memeriksa keadaan Encik Brabo. Sementara juru rawat mengarahkan si ibu, anak-anak dan majikan Encik Brabo keluar sebentar dari bilik itu bagi memberi keselesaan dokter untuk memeriksa Encik Brabo. Beberapa menit kemudian, pintu bilik ward tersebut dibuka dan mereka dibenarkan masuk untuk melihat Encik Brabo. Si ibu dan anak-anaknya masuk ke dalam bilik tersebut, manakala dokter dan juru rawat mengemaskan buku serta file lalu keluar dari bilik tersebut. Sampai di sini saja untuk kali ini. Nantikan cerita seterusnya. Apa yang berlaku kepada Encik Brabo dan bagaimana keadaan dokter dan pakcik itu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.